Perkembangan era teknologi tidak hanya memberikan tantangan penyesuaian diri. Tantangan terberat adalah meminimalisir kerja-kerja negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pemanfaatan kerja negatif di era digital memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Apalagi tahun politik sekarang, produksi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian mendominasi dinding halaman medsos. Alat-alat digital diciptakan muasalnya untuk kemanfaatan, memudahkan berkomunikasi, menerima berita, dan untuk mencari informasi lebih cepat. Tapi, pemanfaatannya telah diselewengkan. Dunia sedang berputar cepat, inovasi teknologi luar biasa, perkembangan handphone yang awalnya hanya mempunyai fungsi komunikasi semata, berkembang melebihi itu, punya kamera, punya pemutar video, pemutar musik, lalu sekarang terlahirlah smartphone menawarkan berbagai macam kecanggihan tanpa batas. Begitupun perkembangan medsos, dahulu hanya ada Friendster, sekarang kita dimanjakan dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Saat ini, orang lebih banyak menonton YouTube daripada televisi. Itu semua adalah kerja gambar. Tidak sedikit di antara anak-anak kita sekarang bercita-cita menjadi YouTuber. Dahulu sama sekali tidak terbayang jenis cita-cita itu. Kalau kita mau jujur, kebutuhan kamera, gambar, saat ini sudah menjadi kebutuhan wajib. Di setiap momen pasti ada jepret-jepret, begitupun bentuk promosi seperti restoran mempunyai slogan baru Instagramable. Tidak ada yang salah dari fenomena ini, bagian dari perkembangan zaman tidak bisa dihindari. Namun, gejala tersebut perlu diwaspadai, khususnya di tahun politik, banyak gambar, hasil jepretan tidak sesuai dengan aslinya. Seperti hoaks fitnah yang ditujukan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, katanya dibilang cipika-cipiki dengan wanita bukan muhrim. Tapi ternyata wanita pada foto, gambar tersebut istri beliau. Kan aneh? Hoaks. Hoaks menurut Renal Kasali, dalam acara televisi, adalah kerja iblis. Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa terlemparnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ke dunia. Dengan itu, apakah kita akan terus melanjutkan tradisi iblis? Mau dilihat dari sudut pandang manapun, hoaks sangat merugikan individu maupun kelompok. Dari kegaduhan palsu sekarang, kita seharusnya berkaca pada nilai-nilai resolusi jihad yang digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak hanya melulu terjebak pada manipulasi resolusi gambar yang mempunyai watak menghancurkan keutuhan bangsa ini. Memang, sekarang tahun panas, tapi bukan berarti ikut terbakar atas kepentingan sesaat. Sebagai pengingat, mari kita tarik ke belakang. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945, ancaman penjajahan itu datang kembali. Pihak Belanda bersama tentara Inggris yang mengatasnamakan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, berduyun-duyun menginjakkan kaki di Indonesia. Satu persatu wilayah Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda dan kaum penjajah lainnya. Kondisi tersebut dianggap genting, Soekarno mengutus orang untuk menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Singkat cerita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama dengan ulama lainnya wakil-wakil cabang dari NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945. Hasil rapat tersebut melahirkan sebuah nilai dasar penting bagi bangsa ini. Jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Nilai dasar tersebut dikenal dengan resolusi jihad. Baca karya Abdul Latif Bustami dan tim sejarawan Tebu Ireng, Resolusi Jihad, Perjuangan Ulama, dari Menegakkan Agama hingga Negara. Resolusi jihad ini menjadi inspirasi bagi berkobarnya semangat masyarakat Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Momen itu meletus pada tanggal 10 November tahun 1945, yang kita kenal sekarang sebagai Hari Pahlawan. Sedangkan seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, sekarang menjadi Hari Santri. Narasi sejarah pendek tersebut bisa dijadikan sebagai standar nilai dalam membangun bangsa. Saya yakin, kita semua bermimpi tentang kebangkitan Indonesia keluar dari semua permasalahan. Hanya saja, jalan keluar yang diambil bersifat ambigu. Apakah kebangkitan harus didahului pertengkaran, pembunuhan karakter, dan fitnah bertebaran? Mengapa terjadi ambiguitas semacam ini? Adanya perjumpaan silang sengkarut di antara kita, bangsa Indonesia. Perjumpaan tidak diwarnai ide-ide segar, tanpa keakraban, dan tidak adanya trust. Hasilnya adalah persepsi yang membingungkan dipenuhi kontradiksi. Apa yang kita usung di permukaan bukan sebuah konsep kemajuan peradaban dan bukan realitas aktual objektif, melainkan didasarkan pada memori kebencian serta buruk sangka. Jelas sudah, semangat resolusi gambar yang menyimpang,
Entah gambar dengan resolusi rendah, sedang, ataupun tinggi menyimpan semangat, menghancurkan, bisa lawan politik, bisa individu, bisa juga kelompok, organisasi. Efeknya apa? Ada pepatah mengatakan, satu kebohongan, akan diikuti kebohongan lainnya. Relevan jika disematkan, satu kehancuran, akan diikuti kehancuran lainnya. Mungkin, gerakan resolusi gambar tidak mempunyai tujuan menghancurkan peradaban bangsa ini. Tapi, tidak bisa dipungkiri menjadi pintu masuk untuk kehancuran sesungguhnya, minimal kehancuran silaturahmi akan terasa. Sebenarnya tradisi saling hujat dengan menampilkan gambar sudah cukup lama terjadi pada pentas politik Indonesia, seperti halnya menjelang pemilu tahun 1955 terjadi perang gambar antara Masyumi dan PKI di surat kabar harian saat itu, lebih jelasnya Anda bisa browsing saja. Namun, perang gambar tersebut tidak seperti sekarang, dan berani tidak seperti sekarang. Saat ini semua orang bisa akses wilayah kecil sama orang tua, dari orang yang punya kepentingan sampai yang berkepentingan. Akhirnya, banyak yang terlalu dan dari luar seakan-akan lumrah dan pantas. Padahal yang disebutkan kebanyakan tidak layak konsumsi. Ini bisa terpikir, dari berbagai masalah tersebut, mari kita tarik semua, manipulasi resolusi gambar yang menyimpan harus dikurangi. Kalau memang susah dihentikan produksi hoax dan fitnah baiknya dihilangkan. Cukup urusan dari bumi, tapi kemungkinan kecil, karena dalam hidup dan mungkin juga gaya hidup dan dalam hidup super ekonomi bagi sebagian orang. Coba kita sama-sama menggambarkan resolusi jihad, dan buat semangat sampai yang lainnya. Setidaknya sebagai orang yang merasa malu kita untuk melakukan perbuatan jahat yang modern. Resolusi jihad mempunyai nilai yang bisa dari prinsip kebangsaan secara individu maupun kelompok, semangat menekan agama negara Republik Indonesia salah satunya. Menekan agama berarti mendirikan negara Islam dan memiliki salah satu sisi. Melainkan mendirikan dan juga selalu menebarkan damai, cinta, dan kasih terhadap sesama lisensi dari agama. Karena sekarang kita sedang menghadapi perbedaan terhadap diri sendiri, yang selalu beriman jihad, nilai dari resolusi jihad dalam mempertahankan dan menekan negara Republik Indonesia merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Islam sebagai mayoritas Indonesia harus tampil sebagai agama putih yang toleran dan mampu melayani semua elemen masyarakat dari agama apapun dan suku apapun. Itulah hakikat sebagai orang Indonesia yang Tunggal Ika. Sebenarnya masih banyak nilai yang dikandung dari resolusi jihad untuk kita tarik dan tanamkan sebagai pondasi politik dan prinsip kebangsaan, tapi akan terlalu panjang. Singkatnya, resolusi jihad mempunyai semangat komitmen kebangsaan, persaudaraan, gotong royong, dan saling menanamkan kepercayaan di antara warga negara, masyarakat. Silakan Anda renungkan nilai-nilai luar biasa lainnya dari spirit resolusi jihad untuk kita tanamkan di era digital sekarang, supaya medsos, dan bentuk saluran informasi lainnya terkontrol serta mempunyai semangat bersama dalam membangun bangsa ini lebih baik dan lebih beradab. Semoga pengingat sederhana ini bisa menyadarkan kita semua untuk menghentikan gerakan resolusi gambar yang menyimpang dan kita hidupkan nilai-nilai manfaat dari resolusi jihad supaya resolusi gambar yang ditampilkan lebih mendidik dan informatif secara pengetahuan. Saya tutup tulisan ini dengan petua bijak seorang budayawan Kang Sobari, sapaan akrab Muhammad Sobari, dalam tulisannya yang berjudul Menjadi Orang Indonesia. Kita, orang Indonesia, tak boleh main-main. Loyalitas, biarpun kecil, harus diwujudkan. Perjuangan, biarpun tampak sepele, harus dilakukan. Untuk tanah air, kita menyediakan cinta. Dan cinta itu boleh membakar kita dan membuat kita terbakar dalam keindonesiaan yang utuh dan sejati karena kita sudah bulat menjadi orang Indonesia.